Hello travelers, welcome back to my channel, Traveling and Unboxing. Kali ini kita akan ajak jalan-jalan travelers ke Jakarta. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, comment, and share ya. Pertama kita akan ke Gianti Coffee and Roastery. Di balik hiruk-pikuk Menteng, Jakarta, ada satu tempat ngopi yang punya suasana beda. Namanya Gianti Coffee Roastery. Dari luar, tempat ini kelihatan sederhana, bahkan pintu masuknya agak tersembunyi. Tapi justru itu yang bikin penasaran. Begitu masuk, suasananya langsung berubah, hangat, tenang, dan terasa personal. Gianti bukan cuma soal kopi, tapi juga pengalaman. Interiornya penuh mural, detail kecil, dan sudut-sudut estetik yang bikin betah duduk lama. Ada area indoor yang cozy, dan outdoor yang adem buat ngobrol santai. Yang bikin Gianti spesial adalah atmosfernya. Nggak berisik, nggak terburu-buru. Cocok buat kerja, ngobrol, atau sekadar duduk sambil mikir tanpa distraksi. Di tengah cepatnya ritme Jakarta, Gianti seperti ruang jeda, tempat buat berhenti sebentar, tarik napas, dan menikmati momen. Kalau kamu lagi cari kafe dengan kopi enak dan suasana yang hangat, Gianti Coffee Roastery bisa jadi pilihan yang tepat. Kopinya diracik dengan serius, mulai dari espresso sampai manual brew. Semuanya punya karakter. Buat pecinta kopi, ini tempat yang pas buat banner-banner menikmati rasa, bukan sekadar minum. Kalau ngomongin kuliner Jakarta, nama nasi uduk Gondang Dia hampir selalu ikut disebut. Dan kita akan makan siang di sini. Berlokasi di kawasan Menteng, tempat ini sudah jadi langganan banyak orang sejak lama. Dari pekerja kantoran, mahasiswa, sampai pemburu kuliner, semuanya pernah mampir ke sini. Pilihan lauknya lengkap, ada ayam goreng yang garing di luar tapi tetap juicy, empal manis yang empuk, udang sampai tempe, tahu, dan sambal yang pedasnya nampol. Meski tempatnya sederhana, kualitas rasanya konsisten dari dulu sampai sekarang. Itu yang bikin banyak orang rela balik lagi dan lagi. Di tengah banyaknya kuliner modern, nasi uduk Gondang Dia tetap bertahan dengan caranya sendiri. Tanpa gimmick, tanpa konsep ribet, cukup rasa yang jujur, dan suasana yang apa adanya. Menu utamanya tentu nasi uduk. Nasinya pulen bentuk kerucut, dibungkus daun pisang, hangat dan kaya rasa. Disajikan sederhana, tapi justru itu yang jadi kekuatannya. Sambalnya jadi salah satu bintang utama, pedas, sedikit manis. Dan pas banget dipadu sama nasi uduk hangat, sekali suap, rasanya langsung nyatu. Nggak ada yang turbo-ruboru di sini. Orang datang, pesan, makan, ngobrol sebentar, lalu pergi dengan perut kenyang dan hati puas. Kalau kamu lagi di Jakarta dan pengen makanan yang mengenyangkan, enak, dan penuh nostalgia, nasi uduk Gondang Dia wajib masuk daftar. Berikutnya kita akan pergi ke Monumen Nasional, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Monas, merupakan salah satu ikon paling terkenal di Indonesia, khususnya di jantung ibu kota Jakarta. Saat berkunjung ke Monumen Nasional, suasana di sekitar Monas terlihat sangat ramai dan meriah. Banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk menikmati liburan.
Salah satu wahana yang paling diminati adalah odong-odong. Odong-odong ini yang akan membawa kamu mendekati Tugu Monas. Sebelum naik odong-odong, para pengunjung harus mengantre dengan tertib. Antrean terlihat cukup panjang, tetapi suasananya tetap menyenangkan. Anak-anak tampak antusias menunggu giliran, sementara orang tua mendampingi sambil mengobrol atau berfoto. Odong-odong mulai berjalan mengelilingi area Monas sambil memutar lagu-lagu ceria. Secara fisik, Monas memiliki tinggi 132 meter dengan bentuk yang sangat syarat makna. Bagian bawah Monas berbentuk cawan yang melambangkan tempat persatuan, sedangkan bagian atasnya berupa tugu yang menjulang ke langit sebagai simbol semangat perjuangan yang tak pernah padam. Di puncak Monas terdapat lidah api berlapis emas seberat sekitar 50 kg yang melambangkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang menyala-nyala dan tidak akan pernah padam. Lingkungan sekitar Monas juga memiliki fungsi sosial dan rekreasi. Lapangan Monas sering digunakan masyarakat untuk berolahraga, bersantai, hingga mengikuti berbagai acara kenegaraan dan perayaan nasional. Gagasan pembangunan Monas dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, R. Soekarno, yang menginginkan sebuah monumen megah dan abadi seperti Menara Eiffel di Prancis, yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme generasi penerus. Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961 dan dibuka untuk umum pada tahun ke-1975. Lenggang Jakarta adalah salah satu area wisata kuliner dan ruang publik yang berada di kawasan Monumen Nasional Monas. Jakarta, tempat ini menjadi daya tarik bagi masyarakat karena menggabungkan konsep wisata, kuliner, dan budaya Betawi dalam satu lokasi. Selanjutnya, kita menuju terowongan silaturahim, yang merupakan sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan ini dibangun sebagai simbol toleransi, persatuan, dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini terletak di pusat kota Jakarta, tepat di seberang Gereja Katedral Jakarta. Masjid Istiqlal dibangun atas gagasan Presiden pertama Republik Indonesia, R. Soekarno, dan dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban. Pembangunannya dimulai pada tahun 1961 dan diresmikan pada tahun 1978. Arsitektur Masjid Istiqlal memiliki gaya modern dengan bentuk bangunan yang kokoh dan megah, didominasi oleh warna putih dan material baja tahan karat. Ciri khas utama Masjid Istiqlal adalah kubah besar berdiameter sekitar 45 meter yang ditopang oleh 12 tiang raksasa. Angka 12 melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad. Gereja Katedral Jakarta, resmi bernama Gereja Santa Maria, diangkat ke surga, adalah salah satu gereja Katolik tertua dan paling terkenal di Indonesia. Gereja ini terletak di pusat kota Jakarta, tepat di seberang Masjid Istiqlal, yang menunjukkan simbol kerukunan antar umat beragama di ibu kota.
Gereja katedral dibangun dengan gaya neogotik yang ditandai dengan menara tinggi menjulang, jendela kaca patri yang indah, dan ornamen-ornamen artistik yang rumit. Gereja katedral berdiri megah sebagai salah satu simbol iman, sejarah, dan warisan budaya yang tak ternilai. Bangunan ini bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap detail arsitekturnya memancarkan makna spiritual yang mendalam. Dari kejauhan, menara katedral yang menjulang tinggi seakan mengarahkan pandangan ke langit, mengingatkan manusia akan hubungan antara yang fana dan yang ilahi. Gaya arsitektur klasik yang khas dengan garis-garis tegas dan simetri yang indah menunjukkan ketelitian serta dedikasi para perancang dan pembangunnya. Katedral ini dibangun bukan hanya dengan batu dan kayu, tetapi juga dengan iman, doa, dan pengharapan. Saat melangkah masuk ke dalam gereja, suasana berubah menjadi hening dan penuh kekusyukan. Langit-langit yang tinggi menciptakan kesan luas dan agung, seolah mengajak setiap orang untuk menundukkan hati dan pikiran. Gereja katedral adalah tempat mencari ketenangan di tengah kesibukan dan tekanan kehidupan modern. Keheningan di dalam gereja memberikan ruang untuk refleksi dan perenungan. Patung Selamat Datang yang terletak di bundaran Hotel Indonesia merupakan salah satu ikon paling dikenal di Jakarta. Patung ini bukan sekadar penanda kawasan pusat kota, tetapi juga simbol keramahan, semangat, dan optimisme bangsa Indonesia. Patung Pemuda Membangun, yang lebih dikenal sebagai Patung Senayan, merupakan salah satu ikon bersejarah di kawasan Senayan, Jakarta. Destinasi kita berikutnya adalah Hutan Kota Gelora Bung Karno, merupakan salah satu ruang hijau yang menjadi paru-paru kawasan pusat Jakarta. Terletak di tengah hiruk-pikuk ibu kota, kawasan ini menghadirkan suasana yang berbeda, lebih sejuk, tenang, dan alami. Hutan kota ini menjadi bukti bahwa alam dan kota dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dikelilingi gedung-gedung tinggi dan jalanan sibuk, hutan kota GBK menawarkan ruang bagi masyarakat untuk sejenak beristirahat dari ritme kota yang cepat. Pepohonan yang rindang, jalur pejalan kaki, serta hamparan rumput hijau menciptakan suasana yang menenangkan. Hutan Kota GBK tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga memiliki peran ekologis yang penting. Keberadaan pepohonan membantu menyerap polusi udara, mengurangi panas, serta menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan. Area ini juga menjadi habitat bagi berbagai jenis burung dan serangga, menambah nilai keanekaragaman hayati di tengah kota.
Hutan Kota GBK adalah oase di tengah kota, sebuah ruang untuk bernapas, merenung, dan kembali terhubung dengan alam di jantung Jakarta. Dan destinasi yang terakhir, Cafe On 3 di kawasan hutan Kota GBK menghadirkan pengalaman nongkrong yang unik di tengah ruang hijau Jakarta. Cafe ini memadukan konsep modern dengan suasana alam yang asri, menjadikannya tempat ideal untuk bersantai, bekerja santai, atau berkumpul bersama teman. Dengan desain terbuka dan minimalis, Cafe On 3 memungkinkan pengunjung menikmati udara segar dan pemandangan pepohonan rindang di sekitarnya. Suasana yang tenang namun tetap hidup membuat kafe ini terasa berbeda dari kafe perkotaan pada umumnya. Di sini, hiruk-pikuk kota seolah mereda, digantikan oleh nuansa santai dan nyaman. Cafe On 3 menawarkan beragam pilihan minuman kopi, non-kopi, serta menu makanan ringan hingga hidangan utama. Penyajiannya modern dan kekinian, cocok untuk menemani obrolan santai maupun waktu produktif. Tempat ini juga menjadi favorit bagi pengunjung yang mencari spot estetik untuk berfoto atau membuat konten. Cafe On 3 bukan hanya tempat nongkrong, tetapi juga pengalaman menikmati kopi, alam, dan suasana kota dalam satu ruang yang harmonis. Sekian video jalan-jalan di Jakarta seharian, semoga bisa menjadi hiburan dan referensi buat traveler semua. Sampai jumpa di video berikutnya.